Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Tumbal Lapangan Tanah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 2004 di sebuah desa di lereng Gunung Slamet bukan sekedar tempat yang sejuk, melainkan tempat di mana kegelapan bisa terasa begitu pekat hingga seolah-olah bisa disentuh. Sore itu matahari tergelincir lebih cepat dari biasanya, tertutup oleh arak-arakan awan hitam yang membawa hawa dingin menusuk tulang. Di ujung desa sebuah pos ronda yang kayunya sudah mulai lapuk menjadi saksi bisu dari keresahan yang mulai menjalar di hati warga. Dika menyulut lintingan tembakaunya, asap tebal keluar dari mulutnya, tertiup angin gunung yang kencang. Di sampingnya Roni sedang asik memainkan korek api gas yang apinya timbul tenggelam. Keduanya adalah gambaran pemuda yang kalah oleh kerasnya kota. Pulang ke desa tanpa membawa apa-apa selain rasa malu dan kantong yang kosong melompong. Desa ini makin sepi saja, Dik, gumam Roni. Matanya menatap kosong ke jalan setapak yang mulai gelap. Sepi, tapi pohon-pohonnya makin berat oleh buah. Lihat itu, kebun duku Mbak Darmo. Kuningnya sudah seperti emas kalau kena lampu senter. Dika terdiam sebentar, mengisap rokoknya dalam-dalam hingga ujungnya membara terang di kegelapan. Emas yang tidak bisa kita makan, Ron. Warga di sini pelitnya minta ampun. Kamu lihat sendiri kan, kemarin aku minta kerjaan petik kelapa ke Pak Kades, malah disuruh pulang. Katanya tenagaku tidak cocok untuk kerja kasar. Padahal dia cuma takut aku minta upah lebih. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara jangkrik dan gesekan daun bambu di belakang pos ronda yang bunyinya seperti orang berbisik. Di kejauhan sayup-sayup terdengar suara puji-pujian dari corong musola. Sebuah kontras yang tajam dengan niat busuk yang mulai tumbuh di hati mereka. Kamu dengar kabar itu kan? Tanya Roni tiba-tiba, suaranya merendah. Mbak Darmo, katanya dia pasang sesuatu di bawah pohon dukunya. Bukan pagar besi, tapi pagar hidup. Kemarin si Parman bilang dia melihat ada bayangan tinggi besar berdiri diam di tengah kebun itu waktu jam 1 malam. Dika tertawa sinis, meski sebenarnya bulu kuduknya sedikit meremang. Halah, itu cuma akal-akalan orang tua supaya kita takut. Zaman sudah tahun 2004, Ron. Masa kamu masih percaya hantu penunggu pohon? Itu paling cuma musang atau memang Parman saja yang sedang mabuk tuak. Tapi Dik, baunya... Roni memotong dengan nada bicara yang gemetar. Waktu aku lewat sana sore tadi, baunya bukan bau tanah basah. Baunya seperti daging yang mulai busuk, bercampur bau kemenyan yang sangat tajam. Aku sampai lari. Dika menatap Roni dengan tajam. Ada emosi yang bercampur aduk di sana, rasa lapar, gengsi yang terluka, dan keputusasaan. Dengar Ron, kita tidak punya uang. Besok rokok habis, kopi habis. Kalau kita tidak ambil resiko, kita mau makan apa? Tanah. Biarkan saja Mbak Darmo dengan jimatnya. Selama kita tidak ketahuan manusia, urusan setan itu belakangan. Roni menunduk merapatkan sarung di pundaknya. Aku takut ini bukan sekedar urusan setan, Dik. Aku takut kita sedang masuk ke lubang yang tidak ada dasarnya. Sudahlah, potong Dika sambil mematikan rokoknya ke tiang pos. Tunggu sampai lampu-lampu rumah warga mati. Kita mulai dari yang paling dekat dulu. Bukan karena kita jahat, Ron, tapi karena dunia ini memang tidak adil pada kita. Malam itu angin gunung berembus lebih kencang, membawa aroma melati hutan yang entah dari mana asalnya. Di balik pepohonan yang rimbun, seolah-olah ada sesuatu yang sedang tersenyum mendengar rencana mereka. Sesuatu yang sudah lama tidak mendapatkan hiburan di desa itu. Dika dan Roni tidak menyadari bahwa di tanah lereng Slamet
Setiap niat buruk memiliki saksi yang tidak terlihat. Malam semakin larut, namun hawa di desa itu terasa berbeda dari malam-malam biasanya. Jika biasanya suara burung hantu terdengar bersaut-sautan, malam ini hutan di lereng Slamet itu seolah membisu. Seakan-akan seluruh makhluk hidup sedang menahan nafas. Dika dan Roni berjalan mengendap-endap menyusuri jalan setapak ditumbuhi rumput gajah setinggi pinggang. Sasaran mereka jelas, kebun duku milik Mbah Darmo yang letaknya agak menjorok ke arah hutan. Mbah Darmo adalah sosok yang disegani sekaligus dihindari. Ia jarang bicara, namun tatapannya seolah bisa menembus jantung siapapun yang dipandangnya. Kabar yang beredar di pasar desa menyebutkan bahwa Mbah Darmo adalah penjaga yang tersisa dari silsilah dukun kuno di kaki gunung itu. "Dik, berhenti sebentar," bisik Roni sambil mencengkeram lengan jaket Dika. Suaranya bergetar hebat. "Apalagi Ron, kita sudah hampir sampai," jawab Dika dengan nada jengkel, meski ia sendiri merasa dadanya berdegup kencang. "Lihat itu, di depan gerbang kebun." Dika menyipitkan mata di bawah temaram cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Ia melihat sesuatu yang tidak lazim. Di depan pintu masuk kebun yang hanya berupa pagar bambu sederhana, terdapat 2 buah kelapa hijau yang sudah dikupas bagian atasnya. Diletakkan berdampingan dengan sejumput bunga mawar merah yang sudah layu dan sebatang rokok kelebak menyan yang masih mengeluarkan asap tipis. Bau kemenyan yang menyengat langsung menyerbu indera penciuman mereka. "Sesaji," gumam Dika. Ia terdiam sejenak. Di desa itu sesaji bukan hal baru, tapi melihatnya di tengah malam buta seperti ini memberikan sensasi dingin yang merayap dari tulang ekor hingga ke tengkuk. "Kita balik saja, Dik. Ini bukan sembarang penjaga. Mbah Darmo sudah tahu kebunnya diincar," ajak Roni. Kakinya sudah bersiap untuk mundur. Namun rasa lapar dan ego Dika lebih besar daripada rasa takutnya. Ia teringat bagaimana siangnya Mbah Darmo menatapnya dengan hina saat ia lewat di depan rumah tua itu. "Alah, ini cuma gertakan orang tua kolot. Dia mau menakut-nakuti kita dengan kembang dan kemenyan. Jangan jadi pengecut, Ron. Duku itu kalau dijual ke bandar di kota, hasilnya bisa buat kita makan enak seminggu." Dengan kasar Dika melangkahi sesaji itu. Begitu kakinya melewati batas pagar bambu, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah hutan, membuat dedaunan duku berdesis seperti ribuan ular yang sedang marah. Roni dengan perasaan was-was akhirnya mengikuti langkah sahabatnya. Mereka mulai bekerja. Dika memanjat pohon duku yang buahnya bergelantungan seperti tirai kuning, sementara Roni berjaga di bawah dengan karung goni yang sudah disiapkan. Anehnya saat Dika mulai memetik buah, ia merasa dahan yang ia pijak terasa lembek dan hangat. Tidak seperti kayu pohon pada umumnya, ia mencoba mengabaikannya dan terus memetik dengan cepat. "Ron, tangkap!" bisik Dika sambil menjatuhkan serenteng duku besar. Tidak ada jawaban. "Ron, jangan melamun, tangkap ini!" Dika mengulangi dengan suara sedikit lebih keras. Dika menunduk ke bawah untuk melihat apa yang dilakukan Roni. Di bawah sana ia melihat Roni berdiri mematung. Kepalanya terdongak ke arah pohon di sebelah Dika. Wajah Roni pucat pasi, mulutnya menganga namun tidak ada suara yang keluar. Tangannya yang memegang karung gemetar hebat hingga karung itu jatuh ke tanah. Dika menoleh ke arah yang ditunjuk oleh tatapan mata Roni. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di dahan pohon duku yang tepat berada di sampingnya, terdapat sebuah kepala manusia tanpa tubuh yang tergantung terbalik. Rambutnya yang panjang dan gimbal menjuntai ke bawah, menutupi sebagian wajahnya yang hancur. Mata sosok itu tidak ada, hanya 2 lubang hitam yang mengucurkan cairan kental berwarna gelap. "Maling!" Suara itu bukan terdengar di telinga, melainkan bergema langsung di dalam kepala Dika. Suaranya berat, parau, dan dingin seperti es. Dika langsung melompat turun dari ketinggian 3 meter tanpa memikirkan keselamatannya. Ia mendarat dengan keras di tanah, namun rasa sakit di kakinya tidak sebanding dengan horor yang ia lihat. Ia menarik tangan Roni yang masih mematung. "Lari Ron, lari!" teriak Dika pecah. Mereka berlari tunggang langgang menabrak semak berduri tanpa peduli kulit mereka tergores. Anehnya sejauh apapun mereka berlari, mereka merasa seolah-olah hanya berputar-putar di area kebun duku itu. Bau kemenyan tadi kini berubah menjadi bau busuk bangkai yang amat sangat menyengat. Seolah-olah sesuatu yang besar sedang mengejar tepat di belakang punggung mereka. Hingga akhirnya mereka sampai di pinggir jalan desa.
Keduanya jatuh tersungkur, terengah-engah dengan paru-paru yang terasa mau pecah. Saat mereka menoleh ke belakang, tidak ada sosok kepala, tidak ada suara, hanya suara tawa kecil yang sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Tawa seorang lelaki tua yang sangat mereka kenali. Duku itu tadi di tanganku. Roni berbisik sambil melihat telapak tangannya. Dika melihat ke tangan Roni dan ia berteriak tertahan. Yang dipegang Roni bukanlah buah duku, melainkan segumpal tanah kuburan yang masih basah dan dipenuhi belatung. Malam itu mereka pulang dengan tangan kosong dan jiwa yang terguncang. Namun bukannya bertaubat, dendam dan rasa penasaran justru mulai merasuki hati Dika. Ia merasa dipermalukan oleh permainan Badarmo. Ketakutan malam itu di kebun Badarmo rupanya hanya bertahan selama 3 hari. Sifat dasar manusia yang serakah memang seringkali lebih kuat daripada ingatan akan horor yang paling mengerikan sekalipun. Bagi Dika dan Roni, perut yang keroncongan dan rasa kecanduan pada nikotin adalah hantu yang jauh lebih nyata daripada kepala menggantung di pohon duku. Itu cuma halusinasi, Ron. Kita waktu itu cuma kecapean dan terlalu takut duluan karena omongan orang-orang. Hasut Dika saat mereka kembali duduk di pos ronda pada malam Jumat Kliwon. Suasana desa sangat sepi karena warga lebih memilih mengunci pintu rapat-rapat pada malam yang dianggap sakral itu. Roni hanya diam. Jemarinya sibuk menggaruk bekas luka goresan semak di lengannya yang tidak kunjung sembuh. Tapi tanah kuburan itu, Dik, aku mencucinya sampai kulitku perih, tapi baunya masih nempel di hidung. Sudahlah, malam ini target kita beda, Pak Kades. Kebun rambutannya sedang lebat-lebatnya. Pak Kades itu orangnya sombong, hartanya banyak. Tidak mungkin dia main dukun seperti Badarmo. Dia lebih percaya pada pagar tembok dan gerendel besi, ujar Dika dengan penuh keyakinan. Sekitar pukul 11 malam, kabut turun sangat tebal. Jarak pandang hanya terbatas sekitar 2 meter. Desa benar-benar mati. Hanya suara anjing liar yang melonglong panjang di kejauhan. Sebuah pertanda yang bagi orang tua di sana berarti ada makhluk halus yang sedang melintas. Dika dan Roni berjalan menembus kabut itu menuju kebun rambutan Pak Kades yang berada di belakang musola. Untuk menghindari kecurigaan, mereka sempat masuk ke musola saat jemaah sholat Isya selesai. Berpura-pura ikut mengaji. Begitu suasana sepi dan imam musola pulang, mereka menyelinap melalui jendela samping dan melompat pagar tanaman yang membatasi kebun. Pohon rambutan Pak Kades sangat besar. Cabangnya melebar ke segala arah dengan buah yang bergerombol merah tua, tampak hitam di bawah gelapnya malam. Dika yang memiliki tubuh lebih lincah mulai memanjat. Sepatunya bergesekan dengan kulit pohon yang kasar. Bentangkan sarungmu, Ron, cepat, bisik Dika dari ketinggian 6 meter. Roni di bawah segera membentangkan 2 buah sarung yang diikat menjadi satu. Ia berdiri di bawah rimbunya dedaunan, menunggu buah-buah itu jatuh. Kondisi di bawah sangat gelap. Kabut yang masuk ke area kebun membuat suasana terasa pengap dan lembab. Satu persatu ikatan rambutan jatuh ke atas sarung yang dibentangkan Roni. Karena gelap gulita, Roni tidak bisa melihat dengan jelas. Ia harus meraba-raba tanah setiap kali ada buah yang meleset dari sarungnya. Tangannya menyentuh rumput yang basah, tanah yang becek, dan buah rambutan yang terasa kasar berbulu. Sudah banyak, Dik, cukup, bisik Roni dengan suara tertahan. Jantungnya berdegup tidak karuan. Ada perasaan tidak enak yang menyelimuti tengkuknya, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya, ikut memperhatikan gerakan tangannya. Tunggu, satu dan lagi. Tiba-tiba suara bruk yang sangat keras terdengar tepat di samping Roni. Roni tersentak mengira Dika jatuh. Dik, kamu jatuh? Aku masih di atas, Ron. Siapa yang jatuh? Suara Dika terdengar bergetar dari kegelapan dahan pohon. Seketika itu juga bulu kuduk Roni berdiri tegak. Jika Dika masih di atas, selalu suara benda jatuh yang sangat berat tadi apa? Dengan tangan gemetar, Roni meraba saku jaketnya dan mengeluarkan senter kecil. Ia menyalakannya dan mengarahkan cahayanya ke balik batang pohon yang besar itu. Cahaya senter yang redup itu mengenai sesosok tubuh yang sedang berdiri membelakang mereka. Sosok itu mengenakan kain kumal berwarna hijau tua yang sudah robek-robek. Tubuhnya sangat besar dan lebar, memenuhi ruang di balik batang pohon. Siapa itu? Suara Roni nyaris hilang. Sosok itu perlahan-lahan menoleh. Begitu wajahnya terkena cahaya senter, Roni ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Wajah makhluk itu dipenuhi bulu kasar,
berwarna hitam kecoklatan seperti kera raksasa. Matanya merah membara seperti bara api, dan yang paling mengerikan adalah mulutnya yang menyeringnya lebar, memperlihatkan taring putih sebesar ibu jari manusia yang muncul keluar dengan liur yang menetes. Dika yang melihat dari atas pohon langsung lemas. Makhluk itu mendongak menatap Dika dengan tatapan yang seolah berkata, "Ini milikku." "Lari Ron, genderuwo!" jeri Dika sekuat tenaga sambil nekat melompat dari dahan tinggi. Mereka berdua lari tunggang langgang tanpa sempat membawa hasil curian mereka. Roni jatuh bangun, sarungnya terlepas dan tertinggal di sana. Mereka tidak lagi peduli pada jalan setapak. Mereka menerjang pagar tanaman duri dan parit kecil. Di belakang mereka terdengar suara tawa yang berat dan dalam mengguncang pepohonan, seolah-olah ada gempa kecil yang mengikuti langkah lari mereka. Malam itu mereka sampai di rumah Dika dengan nafas tersengal-sengal dan wajah sepucat kain kafan. Mereka bersumpah tidak akan pernah kembali lagi. Namun, setan tidak pernah membiarkan mangsanya lepas begitu saja. Rasa kapok itu hanyalah jeda sebelum mereka masuk ke dalam jebakan yang jauh lebih mengerikan di batas desa. Trauma malam itu meninggalkan bekas yang nyata. Dika mengalami demam tinggi selama 3 hari. Sementara Roni terus-menerus merasa ada bau busuk yang menempel di sela-sela jarinya, meskipun ia sudah menggosoknya dengan sabun colek berkali-kali. Selama seminggu mereka hanya mendekam di rumah masing-masing, takut jika bayangan hitam bermata merah itu muncul di balik jendela kamar mereka. Namun di sebuah desa terpencil di mana pilihan hidup sangat terbatas, ketakutan seringkali kalah oleh rasa lapar. "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Dik. Ibuku marah-marah karena beras di dapur habis, dan dia pikir aku menjualnya buat beli rokok," ujar Roni dengan nada putus asa. Sore itu mereka bertemu kembali di pinggir sungai yang airnya keruh. Wajah Roni tambah kuyu, matanya cekung karena kurang tidur. Dika mengisap putung rokok terakhirnya hingga membakar filter. "Sama, ayahku mengancam akan mengusirku kalau aku cuma jadi beban. Kita ini sampah di mata mereka, Ron." Dika menatap ke arah batas desa, di mana barisan pohon mangga mana lagi milik Pak RT terlihat terimbun di kejauhan. Mangga-mangga itu sudah tua, kulitnya mulai mengeluarkan bintik hitam manis, pertanda daging buahnya sudah sewarna madu. "Kita coba sekali lagi, hanya sekali ini saja. Setelah itu kita pergi ke kota lagi, cari kerja apa saja, yang penting ada modal buat ongkos," hasut Dika. Suaranya rendah, penuh penekanan yang memaksa. Roni menggeleng kuat-kuat. "Kamu gila? Kamu lupa apa yang ada di pohon rambutan itu? Itu bukan manusia, Dik. Itu penunggu dan Badarmo. Aku masih bermimpi tentang tanah kuburan itu." Dika mencengkeram bahu Roni, sedikit mengguncangnya. "Dengarkan aku. Kebun Pak RT itu beda. Itu di batas desa dekat lapangan terbuka. Areanya bersih, tidak rimbun seperti kebun Badarmo atau Pak Kades. Pak RT itu orang kota. Dia tidak percaya klinik. Dia cuma pasang pagar kawat. Kita bisa masuk dan keluar dalam 10 menit. 10 menit, Ron. Dan kita bisa punya uang buat makan sebulan." Roni terdiam, logikanya beradu dengan insting bertahan hidupnya. Di Indonesia, pada masa itu tekanan sosial bagi pemuda pengangguran sangatlah berat. Tatapan sinis tetangga jauh lebih menyakitkan daripada bayangan hantu yang mereka temui seminggu lalu. "Tapi ini malam Jumat, Dik." "Justru itu, warga pasti sedang yasinan di masjid atau diam di rumah. Tidak ada yang akan keluyuran ke batas desa. Kabut juga sedang tebal. Itu pelindung kita," balas Dika dengan senyum licik yang dipaksakan. Malam itu alam seolah memberi restu palsu. Langit sangat gelap, namun udara tidak sedingin biasanya. Mereka berjalan menuju kebun mangga di batas desa dengan langkah yang lebih berani, membawa 2 buah karung goni baru. Di batas desa itu terdapat sebuah lapangan tanah yang biasanya digunakan anak-anak desa bermain bola di sore hari, tepat di samping kebun mangga milik Pak RT. Begitu sampai mereka melihat pohon-pohon mangga itu memang sudah merunduk karena beratnya buah. Baunya harum manis, sangat menggoda bagi mereka yang perutnya hanya berisi air putih sejak pagi. "Lihat, tenang kan? Tidak ada sesaji, tidak ada bau busuk," bisik Dika sambil mulai memanjat pagar kawat yang rendah. Roni mengikuti meski hatinya masih berdegup kencang. Mereka mulai memetik mangga-mangga itu. Karena pohonnya pendek, mereka tidak perlu memanjat tinggi. Dalam waktu singkat, karung mereka sudah terisi setengah. "Dik, kok sepi sekali ya?" Roni tiba-tiba berhenti. Suara jangkriknya hilang.
Dika terhenti sejenak. Benar, keheningan di kebun itu terasa tidak wajar. Sepi yang memegahkan telinga. Tiba-tiba kabut tipis mulai merayap dari arah lapangan, menyelimuti kaki mereka. Di tengah keheningan itu, terdengar suara tepukan pelan di pundak Roni. Plak. Roni tersentak, mengira itu tangan Dika. Tapi Dika berdiri 2 meter di depannya, sedang sibuk menarik dahan mangga. Roni menoleh perlahan. Di belakangnya berdiri seorang pemuda berambut sangat panjang hingga menutupi punggungnya. Pemuda itu bertelanjang dada, kulitnya tampak pucat pasi di bawah remang malam. Anehnya wajah pemuda itu tampak ramah, sangat ramah hingga membuat Roni merasa tenang secara mendadak. Rasa takutnya hilang berganti dengan perasaan melayang yang nyaman. "Mas, ayo main bola," ajak pemuda itu dengan suara yang halus seperti hembusan angin. Roni tersenyum lebar, sebuah senyuman yang tidak wajar. Bola? Malam-malam begini?" "Iya, teman-teman sudah nunggu di lapangan, kurang 2 orang lagi," lanjut si pemuda sambil menunjuk ke arah lapangan tanah yang kini tampak terang benderang, seolah ada lampu stadion yang menyala di sana. Dika menoleh dan bukannya berteriak lari, ia justru ikut tersenyum. "Main bola, Ron? Ayo, sudah lama kita tidak main." Kedua pemuda itu menjatuhkan karung mangga curian mereka begitu saja. Mereka berjalan keluar dari kebun, melewati pagar kawat seolah-olah pagar itu tidak pernah ada, menuju ke tengah lapangan yang kini sudah dipenuhi oleh belasan pemuda lain yang wajahnya hampir identik. Mereka tidak sadar bahwa di dunia nyata, tubuh mereka sebenarnya sedang berdiri mematung di bawah pohon mangga, menatap kosong ke arah kegelapan dengan mulut yang sedikit berbusa. Mereka telah memasuki wilayah yang bukan lagi milik manusia. Langkah kaki Dika dan Roni terasa ringan, seolah-olah beban gravitasi telah diangkat dari tubuh mereka. Begitu mereka menginjakan kaki di tanah lapangan itu, suasana berubah total. Kabut yang tadinya dingin kini terasa hangat dan nyaman, menyelimuti permukaan kulit mereka seperti kain beludru. Kebun mangga Pak RT yang rimbun seolah memudar di latar belakang, berganti dengan pandangan luas ke sebuah lapangan yang sangat bersih. "Ayo mas, posisi sudah siap," teriak salah satu pemuda dari tengah lapangan. Roni menatap sekeliling. Ada sekitar 12 pemuda di sana. Semuanya memiliki ciri-ciri yang sama, rambut hitam lurus yang panjangnya sebahu atau lebih, tanpa baju, dan hanya mengenakan celana kain selutut berwarna putih pucat yang tampak kaku. Kulit mereka tidak putih seperti manusia sehat, melainkan putih keabu-abuan, mirip warna daging ikan yang sudah lama direndam air. "Ramai juga ya, Ron?" bisik Dika, matanya berbinar-binar, kehilangan sorot tajam penuh curiga yang biasanya ia miliki. "Padahal tadi aku pikir desa sudah sepi." "Iya Dik, dan anehnya aku merasa kenal mereka semua, tapi lupa namanya siapa," jawab Roni sambil tertawa kecil, tawa yang terdengar datar tanpa emosi di dalamnya. Seorang pemuda mendekati mereka sambil membawa sebuah bola. Bola itu ukurannya standar, namun warnanya hitam pekat dan permukaannya tampak tidak rata, seperti ada gumpalan-gumpalan kecil yang menonjol di sana-sini. Saat bola itu dipantulkan ke tanah, suaranya tidak berdebum, melainkan terdengar seperti bunyi tulang yang beradu. "Krak, krak." "Aku kaptennya," ujar pemuda yang tadi menepuk pundak Roni. Ia tersenyum sangat lebar hingga sudut mulutnya seolah hampir menyentuh telinga. "Kita main sampai fajar, tidak boleh ada yang berhenti sebelum permainan selesai. Setuju?" "Setuju," saut Dika dan Roni serempak, seolah suara mereka telah dikomando oleh sesuatu yang lebih besar dari keinginan mereka sendiri. Permainan pun dimulai. Dika berada di posisi penyerang, sementara Roni menjadi gelandang. Mereka mulai berlari mengejar bola hitam itu. Anehnya, meski mereka berlari sekencang mungkin, nafas mereka tidak terasa sesak. Mereka merasa memiliki tenaga yang tidak terbatas. Lapangan itu terasa sangat luas dan jauh lebih luas daripada lapangan desa yang mereka kenal. Dika menggiring bola melewati 2 pemain lawan. Gerakan pemain lawan itu sangat aneh. Mereka bergerak patah-patah seperti bayangan yang tertinggal oleh cahaya. Saat Dika bersenggolan dengan salah satu dari mereka, ia tidak merasakan panas kulit manusia, melainkan rasa dingin yang menusuk, seolah ia baru saja menyentuh bongkahan es di dalam freezer pasar. "Oper Dik, oper!" teriak Roni dari sisi kanan. Dika menendang bola itu ke arah Roni. Saat kaki Dika mengenai bola, ia merasakan sensasi aneh. Bola itu terasa kenyal, sedikit lengket dan memberikan rasa hangat yang menjalar ke kakinya. Ia tidak peduli.
Ia hanya ingin mencetak gol ke gawang yang terbuat dari 2 batang kayu lurus yang tertancap di kejauhan. Namun di tengah keseruan itu ada sesuatu yang mulai mengusik kesadaran kecil di pojok pikiran Dika. Ia melirik ke arah penonton di pinggir lapangan. Di sana duduk beberapa sosok yang tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya diam menatap ke arah permainan dengan mata yang tidak berkedip. Dan saat Dika mencoba memfokuskan pandangannya ke wajah-wajah pemain lain, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Semua pemuda itu memiliki wajah yang sama. Wajah mereka semua adalah cerminan dari wajah Dika dan Roni yang dipadukan namun dengan versi yang lebih rusak. "Ron, kamu merasa ada yang aneh tidak?" tanya Dika saat mereka berpapasan di tengah lapangan. Roni tidak menjawab. Ia hanya terus berlari dengan mata melotot dan senyum yang seolah sudah kaku di wajahnya. Keringat yang bercucuran dari dahi Roni bukan berwarna bening, melainkan merah encer seperti air cucian daging. "Ayo main, jangan bicara," bentak sang kapten yang tiba-tiba sudah berada di belakang Dika. Suaranya kini tidak lagi halus, melainkan parau dan dalam, bergetar seperti suara dari dalam sumur tua. Dika mulai merasa ketakutan kembali merayap. Ia mencoba berhenti berlari, namun kakinya seolah punya kehendak sendiri. Kakinya terus bergerak mengikuti bola hitam itu. Saat ia melihat ke bawah, ia baru menyadari bahwa tanah yang mereka pijak bukan lagi rumput atau tanah kering, melainkan lapisan rambut manusia yang sangat lebat dan hitam yang bergerak-gerak seperti cacing setiap kali terinjak. "Aku mau pulang," bisik Dika dalam hati. Tapi di dunia ini sekali kamu menerima undangan mereka, pintu keluar adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Permainan yang tadinya terasa menyenangkan kini berubah menjadi siksaan fisik yang tidak masuk akal. Dika merasa jantungnya berdegup begitu kencang hingga dadanya terasa sesak. Namun kakinya tidak bisa berhenti. Setiap kali ia mencoba memperlambat langkah, otot-otot pahanya berkedut hebat. Dipaksa oleh kekuatan tidak kasat mata untuk terus mengejar bola hitam yang memantul di atas hamparan rambut manusia itu. "Ron, berhenti Ron, ada yang salah!" teriak Dika, suaranya pecah. Tenggorokannya terasa seperti disumpal pasir kering. Roni tidak menoleh. Ia berlari dengan punggung yang membungkuk. Tangannya menjuntai kaku ke bawah. Wajahnya yang semula tampak tenang kini menunjukkan ekspresi penderitaan yang luar biasa. Matanya melotot hingga urat-urat merahnya terlihat jelas. Namun mulutnya masih dipaksa menyeringai lebar. Ia seperti boneka kayu yang digerakkan secara paksa oleh benang-benang gaib. Dika melihat ke arah bola hitam yang sedang digiring oleh salah satu pemuda. Kali ini, cahaya di lapangan itu sedikit meredup, memperlihatkan rupa asli benda yang mereka tendang. Bola itu bukanlah kulit atau karet. Saat bola itu berputar di udara, Dika melihat telinga, hidung yang hancur, dan kelopak mata yang tertutup rapat. Itu adalah gumpalan daging dan tulang yang dipadatkan hingga membulat. Setiap kali kaki mengenai bola itu, terdengar suara rintihan halus yang menyayat hati. "Ayo Dik, kenapa lambat sekali?" Suara itu muncul tepat di samping telinga Dika. Dika menoleh dan mendapati sang kapten berlari sejajar dengannya. Kulit wajah makhluk itu mulai retak-retak, mengelupas seperti kertas basah, memperlihatkan daging merah di bawahnya. Aroma harum bunga Kamboja yang tadi ia rasakan kini telah berganti sepenuhnya menjadi bau anyir darah yang sangat pekat. Aku lelah, aku mau istirahat," rintih Dika. Air mata mulai mengalir di pipinya, bercampur dengan keringat dingin yang tidak berhenti mengucur. "Di sini tidak ada istirahat sebelum permainan selesai, Mas," jawab si kapten. Tiba-tiba ia mencengkeram lengan Dika. Sentuhan itu tidak lagi terasa dingin, melainkan panas membakar. Kulit lengan Dika yang bersentuhan dengan tangan makhluk itu langsung memerah dan melepuh, mengeluarkan asap tipis yang bau sangitnya tercium sangat jelas. Dika menjerit kesakitan. Namun ceritanya seolah tertelan oleh keheningan lapangan yang luas. Ia melihat ke arah gawang. Tiang gawang yang tadinya kayu kini berubah menjadi 2 sosok manusia kurus tinggi yang berdiri kaku tanpa ekspresi. Tangan mereka direntangkan untuk membentuk tiang. Di tengah keputusasaan itu, Dika melihat Roni terjatuh. Roni tersungkur di atas hamparan rambut hitam. Namun pemain-pemain lain tidak berhenti. Mereka justru menendang bola ke arah tubuh Roni yang tergeletak. Bola hitam itu menghantam rusuk Roni dengan bunyi kerak yang mengerikan. "Roni!" Dia berusaha berlari menolong,
Namun para pemuda gondrong itu segera mengepungnya. Mereka membentuk lingkaran, bergerak melingkar dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menciptakan pusaran angin dingin yang membuat Dika terjerembab. "Main lagi, atau kamu yang jadi bolanya!" Bisik belasan suara secara bersamaan. Suara itu tumpang tindih, bergema di dalam batok kelapa Dika hingga ia merasa otaknya hampir meledak. Dika mulai menangis sejadi-jadinya. Di dalam hatinya ia mulai memanggil ibunya, ayahnya, dan segala kenangan tentang rumahnya yang hangat. Ia sadar keserakahannya memetik mangga malam itu telah membawanya ke sebuah arena di mana nyawa adalah taruhannya. Di bawah pijakan kakinya, rambut-rambut hitam itu mulai melilit pergelangan kakinya, mencoba menariknya masuk ke dalam tanah lapangan yang mulai terasa seperti rawa-rawa daging. "Tuhan, tolong!" batin Dika merintih. Itulah pertama kalinya ia benar-benar menyebut nama Sang Pencipta dengan tulus sejak ia menginjakan kaki kembali di desa ini. Namun makhluk-makhluk itu justru tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang terdengar seperti suara gergaji mesin yang memotong tulang. Harapan Dika untuk mendapatkan pertolongan terasa semakin jauh. Setiap kali ia mencoba merapalkan doa yang ia ingat, lidahnya terasa keluh, seolah-olah ada tangan tidak kasat mata yang menjepit pangkal lidahnya. Lapangan itu bukan hanya tempat penyiksaan fisik, tapi juga penjara bagi jiwa. Tiba-tiba suasana lapangan yang tadinya terang benderang dengan cahaya pucat mulai berubah. Langit yang hitam pekat seolah turun lebih rendah, menekan suhu udara hingga terasa panas yang memanggang. Bola hitam yang tadi kenyal dan berbau anyir mendadak membara. Bola itu kini berubah menjadi gumpalan api biru kehijauan yang menyala-nyala. Saat salah satu pemuda gondrong menendangnya, bola itu meninggalkan jejak asap hitam yang berbau belerang di udara. Roni yang masih tergeletak di tanah menjerit histeris saat bola api itu melintas tepat di atas wajahnya, menghanguskan sebagian rambut dan alisnya. "Lari Dik, lari!" teriak Roni, suaranya sudah parau, nyaris habis. Ia merangkak dengan sisa tenaga, namun tanah berupa hamparan rambut itu seolah menjadi hidup. Helai-helai rambut hitam itu melilit jemari Roni, menahannya agar tetap di sana sebagai sasaran empuk. "Ayo, oper padaku!" sang kapten berteriak. Wajahnya kini sudah tidak berbentuk lagi, kulitnya sudah terkelupas habis, menyisakan otot-otot merah yang berdenyut dan mata yang menonjol keluar tanpa kelopak. Bola api itu ditendang ke arah Dika. Dika refleks menghindar, namun bola itu seolah memiliki nyawa sendiri. Ia berbelok di udara dan menghantam paha Dika. Dika jatuh tersungkur. Rasa panasnya luar biasa, melampaui rasa terbakar api biasa. Rasanya seperti ribuan jarum panas ditusukkan sekaligus ke dalam dagingnya. Bagian celananya hangus, meninggalkan luka bakar hitam yang mengeluarkan cairan kuning berbau busuk. Di tengah rasa sakit yang mendera, pandangan Dika mulai berkunang-kunang. Namun dalam kondisi antara sadar dan tidak, inderanya menangkap sesuatu yang asing di dunia gaib ini. Ia mendengar suara sayup-sayup, suara dengung yang berirama. "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Suara itu sangat jauh, sehalus bisikan angin, namun terasa sangat tajam membelah tawa setan para pemuda gondrong tersebut. Setiap kali suara itu terdengar, api pada bola itu sedikit meredup. "Siapa itu? Siapa yang berani mengganggu?" Sang kapten menggeram. Tubuhnya bergetar hebat dan sosoknya yang tinggi mulai tampak goyah. Dika menyadari sesuatu. Suara itu adalah suara zikir. Di suatu tempat di dunia nyata, ada orang-orang yang sedang mendoakannya. Ia memaksakan dirinya untuk duduk, meski pahanya terasa seperti dipanggang hidup-hidup. Ia melihat ke arah Roni, sahabatnya itu sudah dalam kondisi mengenaskan. Kulitnya pucat pasi kebiruan, matanya putih semua, dan ia terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. "Ron, ingat Tuhan Ron, lawan!" teriak Dika sambil mencoba merangkak menuju sahabatnya. Namun para makhluk itu tidak tinggal diam. Mereka kini tidak lagi bermain bola, mereka berdiri melingkari Dika dan Roni. Tangan-tangan mereka yang panjang dengan kuku hitam meruncing mulai terulur. Wujud mereka berubah drastis. Tidak ada lagi pemuda tampan berambut panjang, yang ada hanyalah makhluk-makhluk kurus tinggi dengan kulit putih pucat yang keriput. Kepala mereka meruncing ke atas seperti kerucut, dan telinga mereka panjang meruncing ke samping. Mereka adalah Preta, ruh-ruh kelaparan yang terikat pada tanah terlarang itu. "Kalian tidak bisa pulang,"
bisik salah satu makhluk itu tepat di depan wajah Dika. Nafasnya berbau seperti tanah kuburan yang dibongkar paksa. Kalian sudah mencuri di tanah ini, maka kalian harus menjadi bagian dari tanah ini. Dika memejamkan mata rapat-rapat. Di tengah kepungan makhluk-makhluk mengerikan itu, ia memusatkan seluruh pikirannya pada suara zikir yang makin mengeras di kepalanya. Ia mulai berteriak di dalam batinnya, memohon ampun atas segala keserakahannya, atas setiap butir buah yang ia ambil tanpa hak. Seketika lapangan itu bergetar hebat. Tiang gawang yang berupa manusia tinggi itu mulai retak dan hancur menjadi debu. Di kejauhan sebuah titik cahaya putih kecil mulai muncul, membelah kegelapan kabut yang pekat. Titik cahaya putih di kejauhan itu awalnya hanya sebesar biji sawi, namun perlahan melebar, membelah kepekatan langit lapangan gaib yang semulanya hitam pekat. Suara zikir yang tadi hanya berupa sayup-sayup bisikan kini menderu seperti suara ombak besar yang menghantam karang. Setiap pelafalan la ilaha illallah yang bergema membuat makhluk-makhluk pucat sekeliling Dika menjerit kesakitan, menutupi telinga mereka yang panjang dengan tangan yang gemetar. Banas, berhenti, berhenti! Raung sang kapten yang kini wujudnya menyerupai seonggok daging busuk yang berjalan. Tubuhnya mulai mengeluarkan asap kelabu setiap kali gelombang suara zikir itu menghantamnya. Dika merasakan tarikan yang luar biasa pada jiwanya. Ia melihat ke arah Roni yang masih terbaring layu. Tubuh Roni seolah terikat oleh ribuan helai rambut hitam yang keluar dari tanah lapangan, menariknya perlahan-lahan ke dalam bumi yang mulai terbuka seperti mulut raksasa. Ron, pegang tanganku! Dika menjerit, mengulurkan tangannya sekuat tenaga. Tepat saat itu pemandangan di sekitar lapangan mulai terdistorsi. Pohon-pohon mangga yang tadinya hilang secara gaib mulai muncul kembali, namun dalam bentuk yang aneh. Pohon-pohon itu transparan seperti bayangan yang bertumpuk dengan lapangan gaib. Di antara pepohonan transparan itu Dika melihat siluet beberapa orang manusia yang berpakaian nyata. Ada seorang lelaki tua mengenakan jubah putih dan sarung hijau lumut. Wajahnya tenang. Tangannya memutar butiran tasbih dengan gerakan yang konstan. Di belakangnya tampak Pak RT dan beberapa warga lainnya yang memegang lampu petromak. Cahaya dari lampu itu di dunia gaib ini terlihat seperti ledakan bintang yang menyilaukan mata para makhluk pucat. Abah Sepuh, bisik Dika. Ia mengenali sosok itu. Beliau adalah orang yang paling dihormati di desa karena kearifan dan kedalaman ilmu agamanya. Abah Sepuh melangkah maju. Anehnya meskipun beliau tampak berjalan pelan, setiap langkahnya menempuh jarak yang jauh, seolah jarak di alam itu tidak berlaku baginya. Beliau tidak menatap pada makhluk-makhluk mengerikan itu, melainkan menatap lurus ke arah mata Dika yang penuh ketakutan. Pulang, Dik. Bukan di sini tempatmu. Suara Abah Sepuh terdengar sangat jernih, memotong semua suara tawa dan jeritan di lapangan itu. Makhluk-makhluk berkepala runcing itu mencoba menghalangi. Mereka membentuk pagar manusia, saling mengaitkan tangan mereka yang panjang dan kurus. Namun Abah Sepuh hanya mengangkat tangan kanannya ke depan. Sebuah getaran hebat mengguncang lapangan. Barisan makhluk itu terpental ke samping seperti daun kering yang ditiup badai. Dika merasakan cengkeraman pada kakinya mengendur. Ia merangkak menuju kaki Abah Sepuh, namun ia teringat Roni. Abah, Roni, tolong Roni. Roni hampir sepenuhnya tenggelam ke dalam hamparan kabut hitam. Wajahnya hanya tersisa separuh yang terlihat di permukaan tanah. Makhluk yang tadi menjadi kapten mencoba menerjang Roni, berniat membawa pemuda itu ke dalam dimensi yang lebih dalam sebagai tumbal. Kulu nafsin, zaikatul maut. Abah Sepuh membentak dengan suara yang menggetarkan sukma. Seketika, bola api yang tadi melayang-layang padam seketika. Abah Sepuh mengibaskan ujung sarungnya ke arah Roni. Helai-helai rambut hitam yang melilit Roni terbakar menjadi abu putih tanpa menyentuh secara fisik. Tubuh Roni seolah terangkat dari dalam tanah dan melayang menuju ke arah barisan warga yang sedang mengaji. Dika meraih ujung sarung Abah Sepuh. Saat jemarinya bersentuhan dengan kain sarung yang kasar itu, ia merasakan sebuah sengatan listrik yang sejuk menjalar ke seluruh tubuhnya, memadamkan rasa panas dari luka bakar di pahanya. Tutup matamu, Dik. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, perintah Abah Sepuh pelan namun tegas. Dika memejamkan mata rapat-rapat. Saat itu juga terdengar suara raungan kemarahan yang luar biasa dari ribuan makhluk yang menghuni kebun itu. Suara itu bercampur dengan bunyi pohon yang tumbang.
suara tangisan bayi, dan tawa cekikikan perempuan. Dika merasakan tubuhnya seperti ditarik melewati lorong sempit yang sangat gelap dan pengap. Udara panas berganti menjadi dingin yang menusuk, dan bau busuk belerang berganti menjadi bau tanah basah dan sisa-sisa air hujan. Sayup-sayup suara zikir itu kini terdengar sangat dekat, bukan lagi di dalam kepala, melainkan di telinganya secara nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dika merasakan seseorang menepuk pipinya dengan keras. Ia ingin membuka mata, namun kelopak matanya terasa seperti dilem besi. Dika merasa seolah-olah jiwanya baru saja dijatuhkan dari ketinggian ribuan meter kembali ke dalam raga yang kaku. Rasa dingin yang luar biasa menyerang persendiannya, jauh lebih dingin daripada angin gunung yang biasanya ia rasakan. Saat ia mencoba menarik nafas, dadanya terasa berat, seolah tertindih sebongkah batu besar. Istighfar, Dik, istighfar. Suara itu nyata, bukan lagi gema di dalam kepala, melainkan suara berat nan tenang milik Abah Sepuh. Dika memaksakan matanya untuk terbuka. Hal pertama yang ia lihat bukanlah lapangan bola yang mengerikan, melainkan dedaunan pohon mangga yang bergoyang pelan, tertiup angin subuh. Cahaya kuning remang-remang dari beberapa lampu petromak dan senter warga membuat bayangan pepohonan tampak menari-nari dari atas tanah. Dika mencoba duduk, namun seluruh tubuhnya terasa lumpuh. Ia melihat ke samping. Roni tergeletak tepat di sebelahnya, dikelilingi oleh ayahnya dan Pak RT. Wajah Roni tampak mengerikan, kulitnya pucat kebiruan, bibirnya kering pecah-pecah, dan matanya masih mendelik putih ke atas. Ayah Roni terus mengguncang bahu anaknya sambil terisak, sementara Pak RT memegangi segelas air putih yang sudah didoakan. Minum dulu, Dik, ujar Abah Sepuh sambil membantu Dika bersandar pada batang pohon mangga yang besar. Begitu air itu menyentuh kerongkongannya, Dika tersedak. Ia memuntahkan cairan hitam kental yang baunya sangat busuk. Bau yang sama dengan bola hitam di lapangan gaib tadi. Setelah muntahan itu keluar, barulah ia bisa merasakan aliran oksigen kembali masuk ke paru-parunya. Abah, Roni bagaimana? Suara Dika parau hampir tidak terdengar. Sabar. Jiwanya masih tertinggal selangkah di belakang. Doakan saja, jawab Abah Sepuh tenang. Beliau kembali memutar tasbihnya, sementara warga di sekeliling mereka terus melanjutkan zikir dengan suara rendah namun bertenaga. Dika melihat ke arah kakinya, ia menjerit tertahan. Celana jeans yang ia kenakan koyak dan hangus di bagian paha, persis seperti kejadian di dalam mimpinya. Di kulitnya terdapat luka bakar berbentuk telapak tangan manusia yang menghitam. Luka itu berdenyut, mengeluarkan aroma sangit yang nyata. Itu bukan sekedar mimpi, tubuhnya benar-benar ikut terbakar di alam sana. Kalian sudah hilang 2 hari, Dik, bisik Pak RT yang mendekat dengan wajah lelah dan cemas. Warga mencari kalian ke seluruh hutan, sampai ke pinggir sungai, tapi kalian tidak ketemu. Sampai tadi malam seorang pencari rumput melihat kalian berdua berdiri mematung di bawah pohon ini. Kalian tidak bergerak, tidak nafas dengan normal, dan mata kalian terbuka tapi kosong. Dika merinding hebat. 2 hari, padahal di lapangan itu ia merasa hanya bermain bola selama beberapa jam. Kami mencoba menarik kalian, tapi tubuh kalian beratnya seperti tertanam ke bumi. Lalu Abah Sepuh bilang, jangan dipaksa dengan tenaga manusia, karena kalian sedang dipinjam oleh penghuni batas desa. Tiba-tiba Roni tersentak. Tubuhnya melengkung seperti busur, dan dari mulutnya keluar suara geraman binatang yang sangat keras. Warga yang memegangnya hampir saja terlepas. Abah Sepuh segera berdiri, meletakkan telapak tangannya di dahi Roni sambil merapalkan ayat-ayat suci dengan nada yang menggetarkan udara sekitar. Keluar, bukan tempatmu di sini, bentak Abah Sepuh. Roni memuntahkan gumpalan rambut hitam yang panjang dan berlendir, diikuti dengan sisa-sisa buah mangga yang sudah busuk dan dipenuhi ulat. Setelah itu tubuh Roni lemas seketika. Ia menarik nafas panjang, lalu mulai menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Ampun, Bah, ampun Pak, saya kapok, isak Roni sambil memeluk kaki ayahnya. Suasana menjadi sangat haru sekaligus mencekam. Di sela-sela tangisan Roni, Dika menatap ke arah lapangan tanah di samping kebun mangga itu. Di bawah temaram cahaya fajar yang mulai menyingsing, ia seolah melihat belasan sosok pemuda bertelanjang dada berdiri di kejauhan, menatap mereka dengan tatapan dingin, sebelum akhirnya perlahan-lahan menghilang bersamaan dengan memudarnya kabut.
Sudah, kata Abah Sepuh memecah keheningan. Bawa mereka pulang. Mandikan dengan air 7 sumur dan jangan biarkan mereka keluar rumah sampai 7 hari. Tanah ini sudah menyandai mereka dan hanya doa yang bisa menghapus tandanya. Dika dipapa oleh warga. Saat ia melewati pagar kawat kebun mangga, ia melihat 2 buah karung goni miliknya. Karung itu tidak lagi berisi mangga, melainkan berisi bangkai musang yang sudah membusuk dan dipenuhi belatung. Dika memalingkan wajah, perutnya mual hebat. Ia sadar nyawanya hampir saja menjadi harga dari beberapa butir mangga yang bahkan tidak bisa ia nikmati. Fajar menyingsing di lereng Gunung Slamet dengan warna merah keunguan yang tidak biasa. Namun keindahan itu tidak mampu menghapus trauma yang terpatri di wajah Dika dan Roni. Saat mereka dipapa menyusuri jalanan desa menuju rumah masing-masing, warga yang hendak ke pasar atau ke sawah berhenti sejenak, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Sesampainya di rumah, Dika tidak diperbolehkan langsung masuk. Ibunya dengan mata sembab karena 2 hari tidak henti menangis, sudah menyiapkan bak kayu berisi air yang dicampur kembang setaman dan irisan jeruk nipis. Sesuai pesan Abah Sepuh, Dika harus dibersihkan dari sisa-sisa alam sebelah. Sakit, Bu, rintih Dika saat air dingin itu menyentuh luka bakar di pahanya. Tahan, Dik, ini belum seberapa dibanding kalau kamu tidak pulang selamanya, saut ibunya dengan suara bergetar. Setiap kali gayung disiramkan, air yang jatuh ke tanah berubah menjadi keruh kecoklatan, mengeluarkan bau anyir yang membuat siapapun yang menciumnya ingin muntah. Selama 7 hari masa karantina, Dika dan Roni mengalami fenomena yang serupa. Setiap kali mereka memejamkan mata, suara pantulan bola yang berbunyi seperti tulang beradu kembali terngiang. Dika sering terbangun di tengah malam karena merasa ada tangan dingin yang meraba-raba pergelangan kakinya, mencoba menariknya kembali ke bawah tempat tidur. Luka bakar di pahanya pun sembuh dengan cara yang aneh, meninggalkan bekas luka permanen yang menyerupai guratan telapak tangan yang mencengkeram. Pada hari ke-8 dengan langkah yang masih agak pincang, Dika menemui Roni. Mereka berdua berjalan menuju rumah Abah Sepuh untuk menyerahkan diri dan memohon bimbingan. Roni tampak lebih kurus, matanya kini selalu menunduk, tidak berani lagi menatap kegelapan hutan di atas desa. Abah Sepuh menerima mereka di teras rumahnya yang sederhana. Duduklah, ujar beliau sambil menyodorkan 2 gelas kopi pahit. Kalian sudah merasakan sendiri kan, di dunia ini ada batas yang tidak boleh dilangkahi oleh keserakahan manusia. Mereka tidak butuh buah kalian, mereka hanya butuh alasan untuk menarik kalian masuk. Dika tertunduk lesu. Kami salah, Bah. Kami pikir mencuri sedikit tidak akan jadi masalah. Kami pikir hantu itu cuma dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Hantu itu bukan sekedar dongeng, Dik. Hantu adalah sisa-sisa energi hitam, jin yang menyesatkan, atau bahkan cerminan dari nafsu buruk manusia itu sendiri. Saat kalian mencuri, kalian membuka pintu di dalam hati kalian. Lewat pintu itulah mereka masuk dan menyeret kalian ke kegelapan mereka. Sejak kejadian itu, desa di lereng Slamet itu kembali tenang. Tidak ada lagi buah yang hilang secara misterius, bukan karena warga memasang pagar yang lebih tinggi, tapi karena cerita tentang Dika dan Roni telah menyebar menjadi peringatan yang hidup. Dika dan Roni sendiri berubah total. Mereka tidak lagi terlihat bersantai di pos ronda hingga larut malam. Dika mulai bekerja serabutan membantu Pak RT mengurus kebun mangganya. Setiap kali ia melewati area lapangan tanah di batas desa, ia selalu mempercepat langkahnya dan tidak pernah berani menoleh ke tengah lapangan, terutama saat kabut mulai turun. Ia tahu, di dimensi yang lain para pemuda gondrong itu mungkin masih di sana, menunggu pemain baru untuk bergabung dalam permainan bola nyawa yang abadi. Roni memilih untuk membantu ayahnya menjadi kuli panggul di pasar. Meskipun lelah dan upahnya tidak seberapa, ia merasa jauh lebih tenang. Baginya, rasa lapar di dunia nyata jauh lebih baik daripada kenyang di dunia gaib yang berujung pada penderitaan tanpa akhir. Kisah mereka menjadi legenda baru di kaki Gunung Slamet, sebuah pengingat bagi siapapun yang berniat buruk, bahwa di balik rimbunnya pepohonan dan pekatnya kabut gunung, ada penjaga yang selalu mengintai, dan terkadang cara mereka memberikan pelajaran bukan melalui pengadilan manusia, melainkan melalui undangan untuk bermain di lapangan yang tidak pernah mengenal
kata selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.